Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kita mengarungi kehidupan ini, tentunya bertanya-tanya dalam hati, apa sih tujuan hidup ini? Apa tujuan sebenarnya? Tidak ada lain, tidak ada bukan melainkan untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Allah yang telah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Apakah sekarang kita tidak sadar kesehatan yang diberikan oleh Allah, iman, Islam yang dititipkan oleh Allah, tetapi kita pergunakan itu dengan sia-sia sehingga kita lalai dengan duniawi, lupa diri dan daratan, penyesalan akhirnya datang. Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Yang lalu tak dapat berulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam dalam perbuatan dosa, berapa dalam perbuatan maksiat, sehingga kita lupa dengan kecintaan Rasulullah kepada kita selaku umat. Lupakah kita darah suci beliau yang menetes setiap malam demi kalian semua? Lupakah kita air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita semua? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempari batu, darah beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat berkata, "Ya Rasul, kenapa kau tampung darahmu ya Rasul?" Rasul berkata, "Andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku." Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita semua. Tapi kita sebagai umat gak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba kita renungkan diri sekarang. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Mengapa sekarang kita sibuk mengejar dunia? Padahal ingat, kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, "Oh, kematian tiba, an-nasuniyam." Manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Hadirin, hadirat yang dimuliakan, umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Mekah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membaca Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lancang menyampaikan khutbah, tapi dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan munkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan jabatannya, yang sanggup dengan kekuasaannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan masih ada di dalam tanganmu, pakailah dia untuk menolong agama Allah. Orang yang paling rugi adalah
orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.